Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko dari channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman PNR yang hari ini klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda Pi kita informasinya masih info tanggal 8 Juli kemarin ya teman-teman. Dan sekarang sudah tanggal 11 Juli ya teman-teman ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan Picor Team akan merilis info baru ya teman-teman ya. Kita tunggu aja nanti info apa yang akan dirilis oleh pihak Picor Team. Nah, untuk sementara ini informasinya masih info tentang update PF Studio AI ya teman-teman ya. Bagi kalian yang ketinggalan informasinya atau belum membaca penjelasannya, kalian bisa kunjungi aja di blog resminya Pi Network ya. Dan teman-teman PNR juga bisa membuat aplikasi ya di PF Studio. Cara buat aplikasinya gampang banget ya. Kalian cuma tinggal minta bantuan AI-nya untuk membuat aplikasinya ya. Teman-teman tinggal tulis aja ya mau buat aplikasi apa dan kegunaannya untuk apa, nanti akan dibuatkan oleh AI di PF Studio-nya. Oke, kali ini rekan-rekan PNR kita ajak ya berkunjung ke salah satu akun Twitter yang bernama dan nama Viet ya, nama username-nya. Kita coba cek di sini informasinya menegaskan nilai ganda Pi. Apakah Pi yang ditambang melalui kontribusi dan Pi yang dibeli di bursa memiliki nilai yang persis sama? Banyak developer percaya bahwa jawabannya lebih bernuansa. Nah ini ya, ini sebagian rekan-rekan pioner pasti ada yang bertanya-tanya ya, apa beda nilai Pi yang ada di bursa dengan nilai Pi yang kita tambang? Dan untuk ini ya tergantung persepsi masing-masing pioner ya. Jika rekan-rekan pioner menganggap nilai Picoin di bursa dengan yang ada di aplikasi Pi berbeda, ya monggo ya, sah-sah saja ya teman-teman ya. Berdasarkan dokumentasi PIPS dan P-Platform, jaringan dapat mengidentifikasi data pengguna, interaksi bursa yang diotorisasi melalui API KYB, dan informasi transaksi terperinci melalui payment DTO. Beberapa juga menginterpretasikan P-Purity Badge sebagai pembeda potensial di masa depan untuk Pi yang diperoleh melalui kontribusi. Kemudian, meskipun Pi yang diperdagangkan di bursa diakui secara resmi, banyak yang percaya bahwa Pi yang ditambang mungkin pada akhirnya menerima pengakuan atau utilitas tambahan dalam ekosistem. Hingga tim inti Pi memberikan klarifikasi lebih lanjut, ini tetap merupakan interpretasi daripada kebijakan yang dikonfirmasi. Tetap terinformasi, berpikir kritis, dan buat keputusan Anda sendiri. Nah ini ya, ini ada screenshotan ya teman-teman yang di-share P-Platform ya di sini. Dan ini ada juga nih di sini P-Purity Badge ya. Teman-teman jika ingin tahu ya kalian silahkan kunjungi aja ya teman-teman ya di akun Twitternya dan nama Viet ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga informasi yaitu tentang Pi Network dan Sigin Protocol dari KYC ke pasar global. Oke, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sebuah proyek bisa berpindah dari hanya komunitas online ke perdagangan global tanpa terjerat dalam hambatan hukum yang ketat? Jawabannya terletak pada konsep infrastruktur kepercayaan global. Pasangan Pi Network dan Sigin Protocol adalah jawaban tepat untuk teka-teki. Oke, kemudian di sini ada keterangan momentumnya sudah mulai terbentuk. Pada 22 September 2025, Pi dan Sigin Global Meetup pertama kali digelar di Seoul, menandai tonggak sejarah di mana para pengembang, pemimpin kripto, dan pioner berkumpul untuk menyaksikan tahap awal revolusi identitas ini. Oke, kemudian di sini apa itu Sigin Protocol? Sebuah infrastruktur blockchain
yang bekerja seperti notaris digital. Ia memverifikasi identitas dan data tanpa memerlukan perantara. Oke ya. Kemudian di sini ada juga pembahasan tentang Pi juga ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang mau menelusuri informasinya, bisa cek aja di akun Twitternya Pitowen ya di sini. Pembahasannya sudah dijelaskan secara rinci dan secara detail ya. Oke, sementara ini dulu ya teman-teman informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.